Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, rabbus samawati wal ardin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athallahu rahmatan lil alamin, fabalagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatul alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sungguh sedang berada di suatu waktu yang amat utama di sisi Allah. Wal fajr, aku bersumpah dengan waktu subuh. Wa layalin ashr, dan aku bersumpah dengan 10 hari yang berturut-turut. Para ulama menafsirkan di antara 10 hari yang berturut-turut awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Nabi SAW mengatakan, ma min ayamin al-a'malu salih, tidaklah ada satu hari di mana al-amalu salih, amalan salih, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam redaksi yang lain dikatakan afdal, paling utama di sisi Allah. Dalam redaksi yang lain dikatakan a'zam, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ashr, daripada 10 hari pada awal Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengetahui bahwasanya amal soleh itu bertingkat-tingkat. Salat 5 waktu cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua, amalan yang dicintai oleh Allah. Mereka paham, namun ada satu amalan di mana seorang hamba harus mengorbankan hartanya seluruhnya, bahkan dia harus korbankan jiwa raganya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka para sahabat memandang kalau amalan yang paling utama itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka bertanya, qila ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah pun dikalahkan oleh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di awal bulan Dzulhijjah, dari 1 sampai 10 Dzulhijjah? Qala walal jihad fi sabilillah, demikian pula jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amal salih yang dilakukan oleh seorang muslim pada awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Bayangkan jamaah, kita mengetahui betapa beratnya mengeluarkan seluruh harta. Sebagian harta aja berat, gaji 5 juta 2,5 buat masjid, berat nggak gampang. Gaji 10 juta separuh 5 juta buat kaum muslimin, berat nggak gampang. Lantas bagaimana kalau semua hartanya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu butuh perjuangan, ditambah lagi nyawa sebagai taruhannya. Itu berat, nggak mudah. Kalau ngomong gampang, prakteknya nggak mudah. Maka Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah bisa mengalahkan amal solih yang dilakukan oleh seorang hamba pada awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Kesempatan emas jamaah.
Apabila Anda betul-betul ikhlas sholat 2 rakaat lillahi ta'ala, Anda bisa mendapatkan pahala jihad tanpa Anda harus membuang uang, tanpa Anda harus mengorbankan nyawa Anda. Anda berinfak 100.000 lillahi ta'ala, Anda bisa mengalahkan pahala jihad. Anda bisa berbagi dengan ayah Anda bisa berbagi kebahagiaan dengan ibu Anda ikhlas di jalan Allah, Anda bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya hari-hari ini. Illa rajulun, jihad tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali seorang kharaja min baiti, dia keluar daripada rumahnya, wa malih, dia keluar dengan membawa hartanya, wa nafsih, dia keluar juga dengan bawa jiwa raganya, falam yarji' bidzalika bisyai'in, ternyata ketika dia keluar dari rumahnya pergi ke medan laga nggak kembali ke rumahnya, syahid. Artinya kalau panjenengan sholat 2 rakaat ikhlas di jalan Allah di awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, Anda bisa mendapatkan pahala syahid tanpa Anda harus berperang. Anda bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh keikhlasan. Anda bisa meraih pahala syahid tanpa Anda harus mengeluarkan sekian banyak harta, tanpa Anda harus mengorbankan nyawa Anda. Anda berbuat baik sama tetangga, bersopan santun, beramah tamah kepada mereka, mau berbagi dalam keadaan Anda ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda bisa ngantongin pahala syahid tanpa Anda harus pergi ke medan laga. Keutamaan jemaah. Karena itu jangan pura-pura nggak tahu, apalagi nggak tahu sama sekali. Kalau sekarang kita sedang menjalankan suatu waktu yang sangat utama di sisi Allah, jangan sampai terlewatkan. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Perbanyak zikir, perbanyak tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah. Perbanyak tahlil, la ilaha illallah. Ketika Anda sedang mengendarai, ketika Anda sedang mengetik di meja kantor Anda, ketika Anda sedang berniaga, perbanyak takbir. Takbir sekarang yang Anda lakukan, tahlil yang Anda sekarang lakukan, itu beda pahalanya di luar tanggal 10 Dzulhijjah. Camkan baik-baik jemaah. Ini kesempatan yang berharga, di mana Anda bisa mengantongi pahala syahid tanpa Anda harus bersusah payah. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang adalah hari tarwiyah di negeri kita Indonesia. Di negeri Arab Saudi sekarang wukuf. Besok mereka lebaran, lusa kita baru bisa lebaran. Manusia silang pendapat dalam hal ini. Yang ikut dengan pemerintah berarti sekarang tanggal 8 tarwiyah. Yang ikut dengan ormas lembaga yang memang sebagian diizinkan oleh pemerintah, dipersilahkan untuk sekarang melaksanakan puasa Arafah dan besok lebaran. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih kuat? Itu yang harus kita pegang baik-baik. Kaum Syiah, mereka adalah kaum yang menyimpang dari jalan yang lurus. Bagaimana tidak? Mereka pernah mendatangi kota Mekah dengan membawa peti-peti palsu yang mereka izin kepada tentara-tentara setempat, ini adalah mayit-mayit yang akan disolatkan di Masjid Al-Haram. Ternyata mereka bawa senjata dan mereka mulai melakukan aksi teror. Sekian banyak jemaah dibunuh oleh mereka. Kemudian Hajar Aswad pun harus dipecahkan oleh mereka, dicungkil dan mereka bawa. Dan ternyata pelaksanaan haji ketika itu batal. Tidak ada wukuf ketika itu, bertahun-tahun. Kemudian wabah kolera, kemudian meningitis, kemudian zaman kita corona. Sempat terjadi nggak ada yang namanya haji ditutup, Mekah ditutup karena ada wabah, karena ada teror, sehingga tidak ada ibadah haji, tidak ada wukuf. Tapi ada puasanya nggak? Ada. Masih ada puasa wukuf Arafah. Kenapa saya bawa sejarah?
Karena untuk menetapkan suatu hukum. Puasa Arafah itu bukan hanya terikat dengan namanya puasa Arafah, akan tapi lihat kepada tanggal. Betul namanya puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah. Man shama yaumi Arafah, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffira sanatain, sanatan madiyah wa sanatan ba'dah. Aku berharap kepada Allah, siapa yang bisa berpuasa Arafah satu hari, maka itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Tapi dosa yang kecil. Kenapa saya katakan dosa yang kecil? Dosa yang besar harus taubat baru gugur. Kalau dosa kecil dia bisa digugurkan dengan amal-amal soleh. Kita kembali kepada topik. Siapa yang berpuasa Arafah maka dia akan mendapatkan ganjaran yang amat besar. 2 tahun dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia silang pendapat. Yang bersama pemerintah Indonesia sekarang tarwiyah, besok baru puasa. Yang ngikutin Arab Saudi sekarang puasa, besok lebaran. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat, barakallahu fikum, setiap negeri punya matla' sendiri-sendiri. Ini yang pertama. Jadi puasa itu tidak terpatok dengan wukufnya. Kenapa terjadi wukuf? Karena tanggal 9. Bagaimana cara menetapkan tanggal 9? Ya tetapkan dulu tanggal 1-nya. Bagaimana cara menetapkan tanggal 1? Ru'yah, lihat hilal selepas maghrib. Ketika mereka sudah menetapkan ini 1 Dzulhijjah, maka nanti tanggal 9 wukuf. Yang haji wukuf tidak dianjurkan untuk berpuasa karena mereka banyak beraktivitas. Yang tidak berpuasa dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9. Penetapan tanggal 9 diawali pada tanggal 1. Bagaimana cara menetapkannya? Ar-ru'yah. Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan cara melihat hilal. Dan ketika kalian membatalkan puasa, maka batalkan puasa kalian dengan cara melihat hilal juga. Pemerintah kita walhamdulillah dengan kesungguh-sungguhan mereka menitik beberapa titik yang ada di negeri Indonesia. Mereka memperhatikan bagaimana, apakah nampak padanya hilal, dan mereka tetapkan ternyata hilal tidak terlihat, sehingga mereka genapkan bulan. Akhirnya kita berbeda dengan Arab Saudi. Mana yang lebih tepat? Kalau saya pribadi, saya ngikut kepada pemerintah Indonesia. Adapun teman-teman yang mengikuti Arab Saudi, saya tidak mengharamkan. Cuman hendaknya yang kedua, kita masing-masing menjaga lisan. Para ulama silang pendapat dalam hal ini, dan mereka bisa rukun. Kenapa kita pengikut para ulama kadang nggak rukun? Merasa lebih baik dibandingkan dengan pendapat saudaranya, merasa lebih afdal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meremehkan saudaranya. Itu yang nggak tepat. Islam itu mengajarkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Masing-masing pendapat selama mereka punya hujjah, mereka punya ulama. Di balik daripada amal yang mereka lakukan, maka hendaknya kita berlapang dada. Jika mereka para ulama yang berfatwa saja mereka berlapang dada, maka kita pun wajib berlapang dada dengan saudara-saudara kita. Jaga kerukunan, kerukunan beragama, apalagi sama-sama muslim. Ini yang harus kita jaga baik-baik. Apabila dia besok lebaran, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nanti akan ditanya oleh Allah dan dia punya dalilnya. Adapun kita, kenapa kita berpuasa bersama pemerintah kaum muslimin? Kita akan ditanya sama Allah dan kita akan menjawab, kita bersama pemerintah kaum muslimin. Para ulama kaum muslimin telah menetapkan bahwasanya ru'yah tanggal sekian, sehingga ditetapkan lebaran tanggal sekian. Siapa penanggung jawabnya? Negara Republik Indonesia. Masing-masing punya hujjah. Karena itu jaga kerukunan. Masing-masing punya hujjah, masing-masing punya dalil. Maka tugas kita adalah berlapang dada. Siapa yang mau melaksanakan lebaran besok, silahkan. Yang lusa bersama pemerintah kaum muslimin, saya anjurkan. Akan lebih indah apabila kita di bawah penguasa yang syah. Kita berjamaah, berpuasa, dan juga berlebaran bersama kaum muslimin, bersama pemerintah kaum muslimin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, usalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbanyak amal salih, perbanyak kebaikan-kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala buka keutamaan-keutamaan di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Sekarang kita sedang menjalankan suatu zaman di mana zaman ini adalah zaman di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Orang yang meremehkan, orang yang berleha-leha, itu adalah lambang kerugian, lambang penyesalan. Jangan sampai kita nanti ketika kita mati kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita membawa bekal dengan bekal yang seadanya. Apalagi bekal yang tidak bisa menutup kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia. Kesalahan terhadap kedua orang tua. Ketika kita masih muda mungkin kita masih selalu membangkang atas perintah orang tua. Sekarang mereka telah tiada. Kita ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka, terlambat waktunya, nyesel. Ketika di dunia kita pun bisa menyesal dengan penyesalan yang gak bisa diobati. Kita ingin berbakti kepada kedua orang tua sudah tiada. Mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan dunia dengan dunia yang ada di kantong kita. Allah telah memanggilnya penyesalan. Lantas bagaimana dengan penyesalan hari kiamat? Sungguh penyesalan hari kiamat itu sangat menyakitkan. Dia tidak akan pernah bisa menebusnya. Kalau di dunia dia menyesal, dia masih bisa menebusnya. Wahai ayah, wahai ibu, engkau telah meninggal, belum sempat haji, aku punya uang, aku akan badalkan engkau haji. Wahai ayah, wahai ibu, engkau belum pernah umrah, aku akan badalkan engkau berdua untuk umrah. Wahai ayah, wahai ibu, aku dulu nakal ya Allah, aku malu terhadap Allah, aku malu terhadap kedua orang tua, aku akan keluarkan uangku, bikin masjid atas nama bapaknya. Masih bisa diperbaiki. Tapi kalau seorang sudah meninggal kemudian dibangkitkan, ternyata dia mendapati ya Allah sedikit sekali bekalnya ya Allah, maka sungguh tidak ada manfaatnya menyesal ketika itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia semuanya sadar. Wa anna lahu dzikra, kata Allah, untuk apa kau sadar sekarang? Tidak ada manfaatnya sadar ketika engkau sudah dibangkitkan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Akhirnya dia cuma menyesali dirinya sendiri. Aduhai ya Allah, andai aku dulu berbekal untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ruh sudah sampai kerongkongan. Ketika dia perlihatkan sebagian alam gaib, maka dia mengatakan kepada Tuhannya, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong pending kematianku ya Allah, sesaat aja. Aku nggak minta setahun ya Allah, sesaat saja. Sesaat apa yang mereka inginkan? Fa asaddaq wa akum minas salihin. Minta waktu sesaat aja ya Allah agar aku bisa berinfak. Dia nggak minta setahun, dia minta satu waktu. Andai diberikan kesempatan untuk berinfak dengan seluruh hartanya, cuma semenit 2 menit paling. Ini ruh ketika sudah sampai kerongkongan, cuman dia belum punya bekal, dia menyesal. Wa aku minas salihin, dan nanti aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak kau pasti akan melihat orang-orang yang zalim, yang mereka enggak sempat berbekal. Mereka akan mengeluh, mereka akan menyesali perbuatan mereka. Mereka akan berucap kepadaku, Rabbana abasarna, duhai Allah, kami telah melihat sesuatu yang telah kau janjikan. Wasami'na, kami telah mendengarkan gejolak api jahanam ya Allah. Farji'na na'mal salihah inna kunna
inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Sekarang kami yakin ya Allah. Jamaah, jangan daftarkan diri panjenengan untuk menjadi orang yang menyesal. Daftarkanlah diri panjenengan sebagai orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Maka siapa yang nanti ketika dia dibangkitkan, dia menghadap kepada diriku, aku putuskan kau jauh daripada api neraka, kau masuk ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang beruntung. Meskipun di dunia adalah orang yang paling miskin, meskipun di dunia adalah orang yang paling rendah, meskipun di dunia adalah orang yang selalu dipandang sebelah mata, tapi kalau ternyata dia mati, dibangkitkan, dan ternyata dijauhkan daripada jahanam, dimasukkan ke dalam surga Allah, itulah orang yang sukses meskipun di dunianya sengsara. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah wafatkan kita sebagai seorang muslim yang istiqamah dalam keadaan melakukan amal yang saleh, husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.